Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, tiba saatnya Anda ikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas di Pas FM Pati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, mitra Pas, puji syukur pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita pagi ini bisa berjumpa kembali dalam kajian yang sangat menarik tentunya di pagi ini, kajian Kitab Targhib wa Tarhib. Sudah rawuh beliau pengasuh dalam acara ini, beliau Abah Yai Mukhlisul Hadi Khairon, pengasuh pesantren dan Majelis Dzikir Raudhatus Salam Tambah Harjo Runting Pati. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hampir di penghujung bulan Januari, tetap sehat ya Yai? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Dan mitra Pas, pagi ini tema yang sangat menarik akan kita angkat, meneruskan tema kita yang kemarin, Kitabul Libas Wazinah atau kumpulan hukum berpakaian dan berhias bagian 2. Dan tentu Anda bisa bergabung di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Moga ya untuk pencerahannya di pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a nahmadu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Ila hadratil masyaykhina wa muallimina murabbi rakhina khususan muallifi hadzal kitab syai'ullahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Musik teksan. Bismillahirrahmanirrahim. Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-3130. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, lan kacrita saking sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiya mugi paring ridho sidin Allah Gusti Allah anhu ing sahabat Abi Dzarrin. Anin Nabi sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi. Salasatun utawi telu, la yukallimuhum ora ngomongi hum ing telu sinten Allah Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wala yanzuru lan ora mirsani sinten Allah ilaihi mari wong telu. Wala yuzakkihim lan ora nyucikake Allah hum ing telu. Walahum lan iku tetep kedue wong telu adzabun uti siksa alimun kang perih. Qala ngendikan sinten sahabat Abu Dzarrin, faqara'aha mongko maos ha ing dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrah ing telung ambalan. Qala ngendikan sapa Abu Dzarrin, khabu wa khasiru. Khobu lan khobu tuna sapa wong telu iku mau, wa khosir lan rugi sapa wong telu kuwi. Manhum ya Rasulullah, man iku sinten hum ta telu ya Rasulullah.
Qala mongko jawab Kanjeng Nabi al musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Al musbilu siji wong kang nglembrehake sarunge krana sombong, wal mannanu lan wong kang ngundat-undat peparinge. Hadis selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma aidun. Kak cerita saya Ibnu Umar radhiyallahu aidun halimane ana Rasulullah saat temui Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dikan Kanjeng Rasul. La yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra thawbau khulaya. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah. La yanzuru ramirsani sinten Allahu yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat illa man maring wong jaro kang nglembreh no saubau ing pakaiane wong khulaya krana sombong. Allah tidak akan melihat orang yang nglembrehke pakaiane karena kesombongan kelak di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izara batara. La yanzuru ramirsani sinten Allah yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat ila man maring wong jarra kang nglembrehno izara ing saring mon batara krana angga. Rawahu Malik, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Ila annau kecuali sabene Ibu Menajah illa annahu kecuali saat temene Abu Hurairah kala ngendikan man jarra thawbahu minal khulaya. Allah tidak akan melihat orang yang nglembrehno sarunge karena angga-angga itu angkuh. Tapi karena angkuh aywa khulaya sombong. Hadis Bukhari, Malik, Muslim, Ibnu Majah semua meriwayatkan. Nah, dari beberapa hadis ini sekali lagi masih banyak ya hadis tentang ini. Jadi kita tidak harus fanatik kemudian memotong setengah betis gitu, tidak harus ya. Walaupun ada yang ekstrim saya sebut itu pemahaman yang demikian. Namun berpahaman ekstrim demikian itu dulu sahabat itu ada dalam keterangan Zaid bin Aslam bin Amr radhiyallahu bin Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alayya izarun yataqaqa'u. Tadi diterangkan dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan saya sowan Kanjeng Nabi. Ibnu Umar ngendikan anaknya sahabat Umar, saya sowan Kanjeng Nabi alayya izarun yataqaqa'u. Dan sarung saya itu pada waktu itu yataqaqa'u itu yataharraqu, obah-obah keseret-seret. Yataqaqa'u. Kemudian faqala Nabi bertanya mana ada? Sapa iki? Ya ngene. Sapa kuwi? Kira-kira sapa iki? Faqul tuh saya menjawab Abdullah bin Umar ya Rasulullah. Saya Abdullah putrane Pak Umar ya Rasul. Faqala maka Nabi apa? In kunta Abdullahi farfa izarak. Jika kamu itu Abdullah ya tinggikan sarungmu, tinggikan sarungmu. Wa rafa'tu izari, kemudian saya meninggikan sarungku ila nisfi saqain, menuju setengah dari betisku, setengah dari kedua betisku. Walam tazalan, tidak menurunkan uzratuhu, walam tazalan orang ngudunake sapa
Ibnu Umar uzratuhu ing sarunge Ibnu Umar hatta mata sehingga mati. Rawa Ahmad wa rawahu thiqat. Ibnu Umar pernah, berarti putrane sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu pernah suwan Nabi pada waktu sarungnya itu sampai ngelembreh, sampai ngelembreh panjang sampai melebihi batas kewajaran. Terus Nabi takok, "Man hadza? Sapa iki?" "Wah, kula putrane Pak Umar bin Khattab, kula Abdullah." Menawi jika kamu Abdullah ya ndak mungkin sarungmu mbok lembrehno sampai kaya ngono kuwi to. Bareng ngoten terus di sarunge didhuwurno kanthi setengah betis sampai cingkrang gitu. Sehingga diterangkan oleh rawi Ibnu Umar setelah kejadian itu tidak pernah berpose sarungnya kecuali setengah betis. Sarung bukan celana ya, sarungnya itu setengah betis. Terus karena dilokke Rasulullah, dilokke langsung gitu loh. Ya, karena anak muda khawatir Nabi kalau dia itu dengan sombongnya pakaiannya dilembrehke sampai seret-seret, karena ada tren pada waktu itu orang-orang barat itu kegagahan dan kewibawaan itu ya disandarkan pada kostum yang dipakai, gaun yang dipakai, pakaian yang dipakai. Ketika kostum bagi wanita gaunnya panjang, buntutnya sampai 15 meter, menandakan kewibawaan dan kegagahannya. Begitu ke laki-lakinya. Nah, inilah yang dijawab oleh Islam yang membedakan antara Islam dan non-Islam. Dan Islam tidak boleh. Nah, larangan itu didasari karena khulaya yang tidak boleh. Nah, maka pemahamannya adalah kalau ada yang ekstrim begitu ya boleh. Ya. Tapi kalau kita runut dari semua keterangan hadis itu, larangannya adalah kalau sombong. Jadi ngelembreh yang dilarang, yang haram itu yang niatan congkak dan kesombongan. Nek wong sifate kedawan ya ora apa-apa, kebiasaan ya. Atau memang ada dua pilihan. Kita diberi dua pilihan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi. Jadi izratul mu'min ila adlatil saqih thumma ila nisfi saqih thumma ila ka'bih wa ma tahtal ka'bih min izari fa finnar. Jadi boleh setengah, boleh di atas mata kaki, boleh persis mata kaki. Nah, ini artinya kita tidak juga harus ekstrim gitu, tidak harus ekstrim kemudian kudu cingkrang. Enggak. Terserah sukanya apa. Nah, gitu loh. Mau setengah betis silahkan. Ekstrim. Mau di atas mata kaki monggo. Mau persis satu mata kaki silahkan. Lah enak iki nek sarung kan rasa motong tak tinggal ngungkret ngono wae. Nah, dulu kiai kami itu nyontohkan, nek pas sholat ikut dipasno mata kaki, nek pas jalan setengah betis gitu. Jadi fleksibel kalau sarung itu. Nek celana kan leren motong leng penjahit dan sebagainya. Jadi kalau sholat itu dipaskan mata kaki, kalau jalan atau perang atau berkendara itu diunggahno sampai setengah betis. Itu pas itu menjalankan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dari semua ini yang dilarang adalah karena batorok wal khulaya, karena sombong dan angkuhnya. Kalau ndak ya ndak harus ekstrim gitu ya. Ya biasa. Hadis Ibnu Umar lagi, ana Rasulullah qala man jarra thawbau khulaya lam yadhrullah ilai yaumal qiyamah.
Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya Rasulullah inna iza yastarkhi ila an ata'ahadahu. Faqala lahu Rasulullah innaka lasta mimman yaf'alu khulaya. Rawahul Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasai. Saya singkat aja hampir sama. Keterangan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW ini bersabda man jara thawbu khulaya lam yadhir layam kiamah. Sapa wong sing klembreh no barang siapa yang klembreh ke pakaiannya maka kelak tidak akan dilihat oleh Allah dari kiamat. Kalau sahabat Abu Bakar mengatakan ya Rasulullah sarung saya itu kedodoran. Sayang sari itu kedodoran, kepanjangan ayatulu ayam tidak kedodoran ya kedawan. Niku pripun jeng Rasul? Rasulullah inna izari yastar innaka lasta mimman yaf'alu khulaya awah jenengan nggih terboten termasuk wong sing do sombong. Nah, artinya sahabat Abu Bakar malah kedodoran nglembreh-nglembreh. Nah, ketika jenengan maupun orang sombong. Yang muda-muda seperti Ibnu Umar begitu dilokke langsung ekstrim setengah betis. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq tetap ngelembreh malah, dan Nabi juga tidak menyalahkan, bahkan Nabi menilai innaka lasta mimman yaf'aluhu khulaya. Nah, artinya dengan hadis ini tambahan ini berarti ngelembreh juga ada yang tidak dimarahin Allah. Rasul tidak memarahi sahabat Abu Bakar. Jadi inti daripada cingkrang dan tidaknya itu yang dilarang adalah, atau inti daripada berpakaian yang melebihi batas atau yang standar itu karena kesombongan dan congkaknya itulah yang menjadikan dilarang oleh syariat. Tapi kalau memang sudah biasa nih ngelembreh, biasa nih kedodoran, biasa nih setengah sepas mata kaki ya no problem ya, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan syariat yang kita yakini. Kemudian dalam lafadznya Muslim sami'tu Rasulullah bi'udhunai hataini yaqul man jarra izarahu la yuridu bidzalika illal mahilah fa inna Allah azza jalla la yadhuru ilaihi yaumal qiyamah. Jadi dalam hadis Muslim itu Ibnu Umar cerita, saya mendengar Rasulullah tentang hal itu yang dilarang ya yang khulaya itu. Yang khulaya walaupun meleng praktekno Ibnu Umar panjang langsung gicingkrang karena beliau dilokke langsung. Nah, itu anak muda kan mesti ada modus-modus tertentu gitu. Maka pakaiane wong tua karo cah nom mestine ya beda gitu loh. Lah sakniki niku cah nom biasa wong tua masih kaya cah nom gitu lah. Itu bisa bermakna juga al-isbal. Isbal. Wa an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi khudz Zatis Sufyan bin Abi Sahal wa qala ya Sufyan la tusbil izarak fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Jadi yang muda-muda itu yang dilokke Rasulullah dari Mughirah bin Abi Syu'bah. Saya melihat Rasulullah ini ngelokke Sufyan bin Abi Sahal. Sufyan, ya jangan nglembrene sarungmu ya. Allah tidak suka orang yang semacam itu. Nah, artinya tidak suka, kamu jangan sombong ya, menyombongkan kamu punya, kamu sahabat dan sebagainya. Kemudian kamu, nah itu Allah tidak suka. Dalam keterangan lain, iyyaka wa isbalal izari fa innahu minal mahilah wa la yuhibbuhallah. Takutlah kalian dengan isbalul izar karena hal itu adalah daripada bagian daripada kesombongan dan Allah tidak suka atas kesombongan. Nah, ini.
Jadi sekali lagi ada pilihan, silahkan memilih yang sebatas mata kaki, di atas mata kaki atau satu pas mata kaki. Yang penting tidak sombong, tidak angkuh karena pakaian itu. Insya Allah baik-baik saja gitu. Nah, saya kira cukup dulu Mas ya. Rontok ngantuk Mas. Rasanya kok lenggut-lenggut rasanya. Iya, karena memang cuacanya ini ya yang juga mendukung. Bukan karena kurang tidur. Kurang tidur. Ya, monggo silakan Anda Mitra Pas bisa bergabung mulai dari sekarang, mengirimkan pertanyaan di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Kami akan kembali setelah break iklan berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas FM, Anda masih mengikuti kajian Kitab Targhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Qawi Al-Mundiri. Anda bisa bergabung melalui SMS 085 277 999 101, telepon 0295 385 877, fanpage ataupun Twitter @paspati, dan grup Pas Spasi FM Spasi Pati saat acara berlangsung. Selamat mengikuti. ...101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati Mitra Pas. Di segmen berikutnya ini kita masih terus akan membahas tentang kumpulan tentang tata cara berhias dan berpakaian Mitra Pas. Sudah masuk juga ya rupanya di telepon pagi ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, terima kasih. Monggo silakan untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, silakan masuk di SMS dan WhatsApp 085277999901, juga telepon di 0295385877. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Oke, kita coba lagi untuk angkat. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Dari Bunda Muna di Wedari. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Jadi nyon perso. Kalau perempuan memakai jilbab tapi memakai celana dan kaos yang sangat ketat sekali, membentuk tubuh sampai seperti tidak memakai baju, itu bagaimana hukumnya? Apakah sudah berhijab apa belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bunda Muna. Ini kok bisa langsung dijawab atau kita tampung dulu ya? Hijab dan jilbab itu sebetulnya punya pengertian yang beda. Jadi ada beberapa hal yang dianggap sama. Penutup kepala itu namanya khimar, kudung itu khimar. Khimar itu penutup kepala. Kalau jilbab itu adalah pengertiannya adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jadi pakaian yang menghijab itu namanya jilbab. Jadi pakaian yang bisa menutup dari lekak-lekuk tubuh itu namanya menghijab. Jadi jilbab yang menghijab. Pakaian yang menutup, yang bisa menutup, itu namanya menghijab. Jadi bukan hanya membungkus, karena kalau membungkus itu berarti menjilbab, tapi menghijab dari lekak-lekuknya pun tidak kelihatan. Dan Nabi pernah memberi isyarah di zaman akhir itu banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang gitu. Banyak wanita yang berpakaian tapi telanjang. Siapa? Mereka berpakaian tapi pakaiannya masih membentuk lekak-lekuk
keindahan tubuh wanita. Maka disebut dengan telanjang. Jadi walaupun menggunakan pakaian tapi ketat, nah ini dalam Islam dilarang. Sebagai muslimah dilarang oleh Rasul Muhammad SAW, disebutkan masih telanjang. Walaupun kepalanya dikhimari, dimenggunakan kerudung, tapi pakaiannya tidak menghijabnya, tidak menjilbabi tubuhnya. Nah, sebagian masyarakat jilbab itu ya penutup kepala. Jilbab atau hijab, jilbab artinya membungkus, hijab itu menutup. Pakaian yang membungkus, yang menutup lekak-lekuk. Nah, itu yang disyariatkan demikian. Maka masyarakat kita terkadang juga tidak peduli karena hanya mengikuti tren di pasar seperti apa. Katakan trennya di pasar itu legging gitu ya, maka ibu-ibu semuanya pakai legging. Bahkan muslimat, fatayat itu pun ya terbiasa dan asik dengan legging gitu ya. Sehingga legging itu yang harusnya pakaian dalam menjadi pakaian luar gitu. Ya, ketat boleh ketika dalam area terbatas di ruang privasi, contohnya di dalam rumah bersama keluarganya. Katakan wong wadon ya kepengin berpakaian seksi, katakan boleh. Tapi dalam ruang privasi, dalam ruang terbatas yang hanya dilihat oleh suaminya. Ya. Kalau terhadap anaknya ada batasan, wanita terhadap anaknya auratnya seperti laki-laki dan laki-laki. Jadi anaknya boleh melihat auratnya ibunya dalam arti seperti auratnya laki-laki, sebatas auratnya laki-laki itu. Nah, jadi ada ruang yang memperbolehkan dia kalau ingin berpakaian seksi, yaitu di ruang privasi, yaitu di dalam kamarnya, maksimal di rumahnya itu, yang tentunya tertutup. Ketika rumahnya dibuka pintunya lebar, nanti diintip tetangga juga repot juga. Tapi kalau sudah keluar rumah, maka si wanita punya tugas untuk menjilbabi tubuhnya sampai terhijab. Nah, itu. Menjilbab artinya membungkus, menghijab artinya menghalangi dari lekak-lekuk tubuhnya. Itu yang indah itu. Karena memang wanita itu diciptakan tidak seperti laki-laki, ada keindahan yang menonjol dalam bentuk fisik perempuan. Dan itu semua adalah untuk kebaikan bersama. Si perempuan selamat, si laki-laki yang melihat pun selamat dari fitnahnya. Nah, kebanyakan wanita hanya mengikuti tren, sehingga tren pasar itu apa? Karena legging ya legging, padahal pakaian dalam. Maka boleh pakaian legging pakai taruh di dalam, jangan ditaruh di luar gitu. Nah, maka muslimah harus teredukasi, muslimat harus teredukasi ya. Kalau muslimat berarti muslimat artinya berarti perempuan muslim banyak. Gitu. Kalau muslimah berarti satu muslim itu ya. Gitu. Maka ada jam'iyah dalam Banon NU namanya muslimat. Berarti muslim banyak, muslim perempuan banyak. Nah, itu harus diedukasi. Terkadang ada yang kudungan tapi lehernya kelihatan. Nah, itu juga. Ada yang kudungan tapi pakaiannya burkat gitu di atas ya, tanpa ada puringnya gitu. Atau dikudungi tapi pakai pakaian sing ngapret-ngapret. Nah, itu memang lucu-lucu gitu orang kita itu ya. Orang kita ya karena memang kita orang Jawa atau orang Indonesia atau memang bukan orang Arab yang bukan terbiasa begitu kemudian berubah menjadi begitu. Terkadang dalam sisi dakwah juga ya bisa memaklumi lah piro-piro gelem sholat ibadah gitu ya. Tapi nanti ada hadis loh, ada hadisnya kalau wanita yang belum menutup atau menghijab auratnya itu Allah belum menerima ibadah fardu dan sunnahnya. Kan kasihan malah. Tapi dalam
ruang dakwah kan tidak demikian ya. Wis pira-pira gelem salat kan mesti ngoten wis. Pira-pira gelem salat do gelem ngaji, tapi dereng nur jilbab ya wis muga-muga sok do gelem akhirnya ya ngoten ya. Maka ada putusan bijak dalam pengambilan hukum menghadapi orang-orang awam. Apalagi ini orang awam, karena nanti hukum juga ketika menghadapi orang awam juga harus lentur gitu, tidak boleh saklek atau kaku. Begitu. Iya, tapi memang seperti itu kan menjadi yang dianggap tren lah di masyarakat, utamanya anak-anak muda kita ya. Bagaimana penyikapan kita ya? Ya, tugas ulama, kiai mengedukasi. Basa kerennya mengedukasi, ya mulang dan memberi contoh dari keluarganya. Terus diedukasi, diulang, dielengke, diemutke. Karena itu tidak benar, tren itu tidak benar. Ya, gitu loh. Kita seorang muslimah, kita beda dengan wanita yang lain, harus diingatkan gitu. Nah, diingatkan ya aja lara ati, sok nyatane yo seneng nyawang lah yo seneng-seneng bae apa nek gak ana wong ya malah dinteni to. Gitu loh. Tapi tugas kita itu saling tausiah kan, saling mengingatkan gitu. Ngono ya nduk ya nek dedelingna ya do gelem ya. Iya. Dan untuk yang juga sudah hadir di WhatsApp, terima kasih. Ada Bu Sri, ini nampaknya juga sedikit lari dari tema tapi tidak apa-apa. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Pagi-pagi pada lari semua. Maaf, saya mau tanya di luar tema tentang mimpi. Saya pernah diimpikan oleh orang terdekat saya, katanya di atas rumah saya ada mendung gelap. Dan saya sedang ada di dalam rumah, mohon pencerahannya Abah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mimpi itu dalam bahasa hadisnya disebut ru'yah. Ru'yah fil manam, artinya melihat di dalam tidur atau mimpi. Ada ru'yatul hilal, nanti melihat tanggal. Istilah ru'yah itu kan bisa ada ru'yatul hilal, ada ru'yah fil manam. Ada melihat tanggal, istilahnya ru'yatul hilal itu kalau mau menentukan satu Ramadan. Ada ru'yah fil manam, melihat di dalam tidur atau mimpi. Nah, ru'yah itu ada dua, mimpi ada dua. Ada ru'yatul shadiqah, ada ru'yatul kadzibah. Ada mimpi yang benar, ada mimpi yang salah. Mimpi yang baik, yang benar itu asalnya minal mulhimi, dari malaikat mulhim sebagai inspirasi. Ilham. Nah, mimpi yang buruk itu minal waswasah, datang dari setan waswasah namanya. Nah, itu pasti bohong itu. Kalau dari pakar mimpi dihitung bohong dan tidaknya dilihat dari jam atau waktu mimpinya atau dalam kondisi tidurnya. Kalau dalam kondisi hadas besar atau tidurnya tidak punya wudhu atau tidurnya orang kecapean, apa mimpi-mimpinya itu bisa dipasakan ru'yatul kadzibah, pasti dari setan-setan yang menggoda, yang mencoba memasuki alam rohani jenengan itu. Tapi kalau tidurnya jenengan itu di waktu orang tidur, ya waktu orang tidur ya malam ba'dal isya lah sampai jam 3. Kemudian jenengan punya wudhu, telah menyelesaikan sholat atau kewajiban semua. Untuk sampai tidak dalam keadaan janabah atau hadas, kemudian bermimpi, dipastikan itu pasti malaikat mulhim yang datang memberi inspirasi, memberi ilham datang kulon jenengan. Karena bagi orang mukmin mimpi itu ilham. Nah, ilham itu sekelas wahyu bagi nabi. Karena nabi-nabi itu dulu sebagian wahyunya juga melalui mimpi gitu. Nah, maka mimpi dan wahyu, ilham dan wahyu itu sebetulnya nilainya sama, cuma walakin kalau wahyu itu hanya dalam istilah kenabian dan rasul, kalau orang mukmin ya ilham saja. Ilham itu bisa bermakna inspirasi atau informasi dini atau isyarah. Nah, kalau memang datangnya dari mulhim, maka bisa kita kira-kira kita takwili maknanya. Ditakwil itu
kira-kira pengertiannya apa gitu. Rumah, katakan rumah itu artinya adalah hati kita itu rumah gitu ya. Mendung berarti gelap. Nah, berarti bermakna kita diimpikan orang karena mimpi firasatnya iyakum bil firasatil mukmin. Kamu takutlah dengan firasahnya orang mukmin gitu. Nabi pernah mengatakan begitu. Kamu kalau dapat diisyarahkan orang, hati-hati, itu benar itu. Karena orang mukmin itu cerminan orang mukmin gitu. Nah, berarti kalau rumah artinya hati, mendung berarti hitam. Kalau di atas rumah ada mendung berarti hatimu pasti dalam keadaan galau, punya masalah, kira-kira begitu. Kalau diartikan itu, ditakwilkan itu. Rupa-rupanya juga ahli mimpi ini ya. Ya semua dipelajari lah. Terima Jenengan punya mimpi apa tak takwil di sini. Siap. Untuk yang juga sudah berdering juga di ujung telepon, rupanya ramai juga di pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bisa dikecilin sedikit Ibu volume radionya Ibu. Ya, tanya lagi. Itu sholat isyraq itu mulainya jam berapa? Terus sholat duha jam berapa sampai akhirnya jam berapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat, jadwal sholat atau waktu sholat itu tidak ditentukan oleh jam, tapi ditentukan berdasarkan perputaran matahari. Dan matahari itu di setiap bulannya terbit dan terbenamnya tidak sama. Jadi kita tidak bisa menentukan jam berapa itu. Kecuali paten gitu kan. Karena waktu sholat itu ditentukan dengan dulu terbit atau ghurub atau tenggelam gitu. Dan terbit tenggelamnya tidak bisa harus jam sekian enggak, tapi tergantung situasinya. Seperti bulan-bulan Januari, Februari semacam ini, maka maghrib bisa menjadi jam 5, jam 6 lebih ya, jam 6 lebih. Sehingga subuhnya pun menjadi jam 4 gitu. Nah, itu. Kalau subuhnya jam 4 kemungkinan terbitnya matahari bisa setengah atau jam 5 lebih sekian. Sehingga nanti dari terbitnya matahari kira-kira 10 menit ke depan menjadi syuruk. Nah, maka sekarang enak dimanjakan dengan jadwal sholat. Ya, bisalah beli di Pas FM lah. Ada. Ya, yang katanya itu apa? Jadwal sholat apa yang otomatis itu ya usah adzan dewi. Iya, silahkan saja Mitra Pas ya. Sekalian ini kita promo. Promosi itu yang ya bukan hanya masjid mau sholat di rumah, karena mengetahui waktu sholat itu bagian daripada syaratnya sholat. Berarti orang muslim itu yang akan wajib mengetahui kapan waktu sholat tiba. Pengertiannya wajib punya jadwal sholat. Dengan itu kalau enggak punya, ya tuku gitu. Ya Pas FM kebetulan beli, jual itu. Bagus-bagus. Ada yang paling murah berapa sih itu, Mas? Ada berapa ya? Nanti bisa dikonsultasikan. Iya, 1 juta, ya 1.500.000 itu sudah otomatis itu. Yang pasti nggak mahal-mahal banget ya. Nah itu paling enak lah, Anda buka kitab itu. Dan kalau kita berbicara tentang jadwal sholat ini juga sering di kampung-kampung kita ini biasanya juga belum waktunya cepet-cepetan karena sudah ngantuk seperti itu. Nah ini juga kesempatan juga. Kalau belum masuk sholat kan belum boleh sholat. Nah, ya tidak sah. Karena sholat itu syaratnya harus mengetahui waktu sholat dan boleh sholat kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau enggak ya enggak boleh. Kalau sholat ya katakan mumpung selalu ngonang pasar katakan subuh gitu ya. Belum jam 4 sekian ya kok wis sholat subuh selak katanya selak ketinggalan kendaraan ya enggak boleh toh ya. Belum waktunya kok sholat ya belum boleh. Iya, jadi begitu ya Bunda Muna, mudah-mudahan bisa menjadi pemahaman untuk kita bersama. Dah kita kembali lagi ke tema, ya ini sudah ada yang juga hadir
tentang tema kita di pagi ini. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Dari Fauziah di Pati. Nah Yai, saat ini banyak yang membuat baju nyapu dalan. Nah, dan dibilang itu sebagai suatu tren atau kebiasaan. Nah, ketika saya tidak mengikuti tren itu justru dipandang aneh oleh teman-teman. Bagaimana solusinya ya? Apakah saya harus mengikuti tren juga? Nah, ini yang perlu dijewer kupingnya gue. Ya, ini yang dimaksud itu. Inilah Islam datang menyempurnakan akhlak. Islam itu punya aturan ya, maka disebut millah. Millata Ibrahim, ada ad-dinul Islam. Itu apa artinya? Millah itu ritual. Ya, maka manittaba millata Ibrahim hanifa, maka ikutilah millah Ibrahim. Apa ritualnya Mbah Ibrahim? Sebagai agama yang jelas. Gitu loh. Ada ad-dinul Islam, innad dina indallahil Islam. Ad-din bagi Allah itu ya Islam apa? Ad-din itu aturan Islam. Jadi ad-din itu aturan. Islam datang itu bukan hanya ngajari sholat, jungkar-jungkir tok, enggak. Aturan hidup dari cara meludah. Diatur cara tidur, cara pipis, bersesuci, cara makan, cara nyunduk ya ngresiki gigi. Sampai cara berpakaian, itu ad-din namanya. Itu bedakan ad-dinul Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi aturan yang paling bagus bagi Allah adalah Islam. Apa? Aturan kepasrahan terhadap aturan hidup yang ditentukan oleh yang menciptakan hidup. Nah, sehingga jangan ikut tren, dianggap jadul ya enggak apa-apa, kan Islam itu datangnya dulu gharib, aneh, asing gitu kan. Dan di akhir zaman nanti hanya orang-orang yang aneh, asing yang selamat. Lihatlah sekarang orang-orang yang berpegang pada sunnah itu ya terasa asing ya. Asing gitu ya. Taruhlah sederhana saja, sederhana. Imamah itu kepala yang dibendung-bendung itu, Udeng-udeng ya. udengilah itu, imamah cara basa Arabe. Itu banyak hadis yang memerintahkan menjalankan. Contoh, adzimu imaikum fi yaumil jum'ah fa innal malaikata yusalluna 'alal amaim yaumal jum'ah. Besarkan imamahmu di hari Jumat karena para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menggunakan serban imamah di hari Jumat. Coba di hari Jumat do nganggo ngono kabeh, kok ora ditenggo aneh lho ya. Sirahmu pusing Kang. Wih, kaya Pangeran Diponegoro. Minimal seperti itu ya. Lah, padahal itu kan pengen ngamalke sunnah Nabi ya. Nabi perintahke gedhekno serbanmu ing dalam dina Jumat karena para malaikat itu bersolat kepada orang yang berserban di hari Jumat. Coba pakai kalau digasaki tangga ngalor gitu loh. Perlu nyali lah. Yang aneh itulah yang kira-kira itu kejadian orang yang berpegang pada agama di akhir zaman itu. Nah, kalau nggak tak ke uang ya sudah ibadah tuh. Ya sudah lah apa. Selama ada dasarnya niatmu baik ya lakukan. Tapi kalau mengikuti tren untuk masuk neraka ya jangan. Kalau jelas itu khulayak wal batara ya janganlah. Lembrehno karena satu mode tertentu atau tren di zamannya berarti karena kesombongan dong. Nah itu yang dilarang, itu yang disebut isbal, yaitu yang kelak siap-siap dijodak Gusti Allah. Monggo silakan siap-siap. Nah, iyalah. Ya, jadi ya kalau memang kelinang lembreh gitu ya pokoknya jangan ada niatan untuk sombong dan bergaya lah. Kalau tren berarti kan bergaya itu namanya. Iya, terima kasih untuk penjelasannya dan juga ada yang sudah masuk di SMS dari Pak Guh di Juwana. Mau tanya, apa minyak misik atau jakfaron boleh untuk sholat?
Terus yang kedua, sholat tapi pakai pakaian yang ada penutup kepala seperti jubah malaikat. Apa boleh? Terima kasih. Ini jubah malaikat yang seperti apa? Malaikat mungkin tutup kepala itu. Udeng-udeng itu tadi ya? Bukan mungkin. Jubah malaikat itu kan ini entah siapa yang mau membuat satu ilustrasi gambaran malaikat pakai jubah, pakai tutup kepala. Oh, berarti yang jubah nyambung terus ada tutupnya itu mungkin seperti itu. Mungkin yang dimaksud begitu mungkin. Begini ya, kalau laki-laki kan jelas, laki-laki itu aurat di dalam sholatnya kan baina surah warubah, atau baina surah warubah dalam fikih itu antara pusat dan lutut itu aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki sholat atau di luar sholat. Jadi auratnya laki-laki itu hanya sebatas itu. Beda dengan perempuan ya seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan di dalam sholat, gitu ya. Itu perempuan. Jika laki-laki itu sholat, kemudian yang penting antara pusat dan lutut itu tidak kelihatan, ya sudah sah sholatnya dalam masalah aurat. Nah, tapi beda dengan masalah etika. Tapi berhubungan dengan etika, ketika kita sholat mau pakai kaos tok gitu aja tidak sopan. Karena Allah itu merintahkan khudz zinatakum inda kulli masjid, ambil hiasanmu ketika kamu ke masjid. Artinya orang mau menghadap Allah itu ya berhias. Berhias itu artinya ya berpakaian serapi mungkin, sebaik mungkin, layaknya orang yang akan menghadap Tuhan, menghadap Allah. Pakaian panjang, sikunya jangan sampai kelihatan. Pakaian bagus. Kemudian kepala ditutup pakai songkok atau pakai surban, pakai imamah gitu. Kemudian menggunakan minyak harum, minyak wangi, misik, za'faron, melati, boleh semua. Bulgari, apalagi itu. Banyak sekarang macam-macam ya. Aks. Pakai apa aja lah. Kesunahan menggunakan wewangian, parfum, minyak cara wong Jawa, parfum cara wong adoh kono ya. Wewangian, at-thayyibah, man tayyaba wa zada aklah, para siapa yang harum maka bertambah akalnya. Jadi kalau harum itu tambah cerdas lah kira-kira begitu. Itu sunnah, mau misik mau apa, za'faron boleh semua. Tapi za'faron itu bukan minyak, itu minyak yang untuk nulis ya, jangan salah kaprah itu. Kalau za'faron itu minyak yang untuk nulis raja, itu za'faron, bukan untuk wewangian. Baunya ndak enak nanti. Ulang-ulangan gitu ya. Ya bikin kayak obat coro. Baunya obat coro. Kalau za'faron itu bukan untuk minyakan, bukan untuk parfum, tapi untuk menulis aufak atau wifik atau azimah itu. Lah misik boleh, kalau misik memang bau yang sangat populer semenjak zaman Nabi. Dan bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, misik sudah populer. Karena minyak misik yang asli itu terbuat dari dari wakila, itu ya dari darah kidang rusa ya, yang sudah difermentasi atau diapain begitu, sehingga memberikan aroma yang luar biasa. Karena minyak rusa, darah rusa itu baunya harum. Kisah ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian bajunya dilepas, kemudian saudara-saudaranya menyembelih rusa yang dioleskan darahnya ke baju Yusuf, kemudian diserahkan kepada bapaknya Nabi Yakub. Itu Nabi Yakub, loh kok iki geteh, kok, karena saudaranya pada menangis itu. Bapak, ini adik Yusuf ini dimakan macan, ini gimana, orangnya mati ini, bajunya berdarah. Berdiam, loh kok harum? Darah manusia kok harum? Oh, pasti anakku durung mati. Geteh kidang ki. Nah, itu. Ternyata darah kidang itu harum itu. Sehingga jadi minyak misik itu. Jadi begitu Pak ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu kalau sholat ya, kalau sujud tidak boleh mensujudi mayahmiluh, apa yang dibawa orang yang sholat itu. Contoh
serban tidak boleh disujudi. Sarungnya, bajunya tidak boleh disujudi. Kepala harus menempel ke tanah. Tasajjadu bisa ba'dil a'zam. Sujudlah dengan 7 tulang, dahi, sairunge, kedua telapak tangan dimekarke, lutut diselehke, kemudian jari kaki dipancatke. Itu 7 tulang yang harus digunakan untuk sujud. Jadi pakai topi katakan ya boleh aja, enggak apa-apa. Pakai topi diwalik gitu. Pakai blangkon silahkan. Pakai jubah sing ono tutup kepalane monggo. Yang penting batu dahinya tidak terhalang pada waktu sujud. Tapi sekali lagi berhubungan dengan adab atau etika, menghadap Allah itu harus pantas. Menghadap Tuhan itu harus pantas. Ojo mong sebatas menghadap tapi gak pantas. Karena Allah merintahkan, ambillah zinahmu, perhiasanmu ketika mau menghadap Allah. Mau menghadap RT saja bajunya ngelingis wapi wangi, masuk ngadep Gusti Allah kausan gondone lenguk ya. Isin-isin ya. Apa meneh topi diwalik itu walaupun boleh secara fikih sah-sah saja. Ya yang pantas gitu mau menghadap Allah namanya adab gitu. Iya, memang berbicara tentang adab luar biasa. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir di telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya malih nggih. Niku kan masalah mekena perempuan itu kalau pakai mekena sing putusan itu biasanya telapak tangannya itu kadang tidak menyentuh ini sajadah, terus ketutupan itu mekenanya. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, mensujudi mayahmiluhu, sesuatu yang dibawa orang sholat kan tidak boleh. Jadi syaratnya sujud di dalam sholat itu tidak boleh mensujudi sesuatu yang dibawa. Contohnya nek wong wedok sing kudu hati-hati nek rukoh pedutan itu pasti rata-rata nek sujud nyujudi nduwurane. Nah, itu cara ilmu fikih ya rasah sujude. Nah, maka cara rukoh itu ya sing lho maka pesantren-pesantren salaf sekarang itu santri-santri itu sekarang dikembalikan ke model rukoh los-losan sekarang. Karena kalau ngaji nanti pasti kontradiktif, pasti salah. Lah trennya memang rukoh ya pedutan sing apik itu. Pedutan harus panjang, yang atas panjang gitu. Sekira-kira nanti kalau sujud ora disujudi gitu loh. Nah, tadi tidak boleh mensujudi apa yang dibawa ya. Iya, terima kasih. Dan untuk yang juga sudah meramaikan di pagi ini, assalamualaikum Abah Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tangklet Yai, istri kula niku setiap ba'da salat maghrib niku remene maos Quran raketang sak lemper kalih surat Yasin. Surat Mulek dipun hadiahke orang tua ingkang sampun tilar. Tapi keranten pun rada sepuh nggih maose kurang fasih. Pripun Yai dipun teruske napa pripun Yai? Matur suwun saking Pak Yadi Kudus. Ini sedikit belenjat dari tema. Terima kasih Pak Yadi. Monggo silakan Yai. Ya, anak itu kalau melakukan kebaikan tanpa diniatkan kepada orang tua, otomatis sudah menjadi jariyahnya orang tua. Jadi tanpa diniatkan ila hadrati, tanpa diniatkan, tanpa dihadiahkan, dihadrohkan, itu seluruh kebaikan yang dilakukan anak sudah otomatis menjadi jariyahnya orang tua. Baik kebaikan dan keburukan malah, baik kebaikan dan keburukan. Dalam hadis man taraka waladan jahilan dan seterusnya, man taraka waladan aliman dan seterusnya. Itu semua menjadi miliknya orang tua. Barang siapa meninggalkan anak bodoh ya dosanya anak ya disangga wong tua. Barang siapa meninggal anak ngalim ya semua kealiman anak yang menjadi haknya orang tua. Nah, jadi orang tua itu paling bahagia kalau ninggal anak membaca istiqomah baca Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu yasfa'u li ahli, yasfa'u li walidih ya. Jadi Quran itu
bisa manfaati yang baca, ya manfaati orang tuanya. Dan sudah pernah kita terangkan kehebatan Quran dalam bab membaca Al-Quran ya. Sedikit saya ulang. Jadi Al-Quran itu memang sesuatu yang luar biasa. Ya, maka beruntunglah orang tua yang meninggalkan anak bisa baca Al-Quran. Beruntunglah keluarga yang anak-anaknya rajin baca Al-Quran. Man istadharul Qur'ana fatabarakallahu alaihima wa khaffafa alaihima walau kana kafiroini. Barang siapa mahir membaca Al-Quran, mahir itu ya tartil, fasohanya yes, ya, tajwid hurufnya tahu, kemudian ya lagunya enak, lagu ya apa ya relatif ya. Maka ketika ada anak mahir membaca Al-Quran dan rutin membaca Al-Quran, maka Qur'annya anak memberkahi kedua orang tuanya, rumah tangga orang tuanya. Tentrem ayem, murah sandang, murah pangan, berkahi anak-anak dan maca Qur'an. Kalau orang tuanya mati, maka siksa orang tuanya akan diringankan berkah anaknya yang membaca Al-Quran, walau kana kafiroini, walaupun keduanya kafir. Berkahnya anak yang membaca. Padahal realnya, normatifnya itu mendoakan orang kafir itu tidak bisa, bahkan tidak boleh. Nah, gitu ya. Tidak sampai karena doa mukmin ke mukmin, doa yang sampai adalah doanya mukmin ke mukmin gitu loh. Kalau sudah non mukmin, non muslim maka tidak sampai. Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dasar iman itu doanya mukmin ke mukmin sampai. Tapi ada doanya mukmin ke kafir sampai. Tapi bukan doa, tapi barokah, berkahnya. Siapa? Anak kepada orang tua. Berkahnya Qur'annya anak, berkahi kedua orang tuanya walaupun keduanya kafir. Itu hebatnya Al-Quran itu. Nah, ada kisah namanya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu ahli grammar, gramatika. Beliau mu'alif kitab Al-Jurumiyah, mu'alif Mutamimah. Tapi keramatnya Syekh Zaini Dahlan itu luar biasa. Keramatnya bisa masuk ke alam barzah. Nah, suatu ketika Syekh Zaini Dahlan ini kalau sumpek ati ning dunya, beliau itu ziarah atau ngelencere ning alam barzah, melihat alam barzah orang disiksa sehingga tambah imannya, melihat orang di alam barzah orang di surga sehingga tambah imannya, melihat ada orang yang keroyokan donga, ada orang di situ, ada satu orang tua itu yang uripnya yang tentrem bahagialah. Cok tak basakno wis ning kono ki mau ngopi ngerokok selfie lah, banget ayeme. Gak usah tambah roba rabi Mas, ora eneng ning kono. Ditanya, "Mbah, sampean kok uripe pinu? Kancane kroyokan donga sampean kok ndak kroyokan donga? Amalia apa sing sampean lakoni?" "Yi, saya itu punya anak ning gone donya kono wedok. Wong biasa dodol penggaweane. Tapi kalau sore nanti punya kebiasaan membaca Al-Quran sak badane surat nyasar. Lho iku cukup tak nggo bahagia ning alam barzah kene." Oh, ngono. Kemudian keluarlah Syekh Zaini Dahlan itu mencari alamat, bener ndak ada orang yang namanya Fulanah bin Fulan binti Fulan. Ditanya, ketemu ternyata, "Mbak, sampean nunggu kula tiyang biasa yai, kula mung dodol mawon. Sampeyan iki kebiasaan apa? Kula nggih nek sore nggih melok jamaah wong cedak langgar, mungkin badal sang asar kula nggih maca Quran wong kula nganggur mawon." Terusno ya, bopomu ning alam barzah enak uripe. Lho sampeyan tekan kono? Kira-kira ya ngono. Nah, kemudian lain hari, lain minggu, lain bulan, lain tahun lagi Syekh Zaini Dahlan ini ke alam barzah lagi, melihat, ngelenjar lagi.
melihat kondisi di alam barzah orang disiksa, ada dapat nikmat, kroyoan donga. Lah Mbah tua itu tadi kok kroyoan donga lho Mbah sampean ngopo kroyoan donga kok repot-repot wah kula nek mboten kroyoan donga kula nggih digewecek malaikat wong ben kula mboten ngibadah kula niki wong dablek wayahe poso kula nggih ngrokak-ngrokok wayahe salat kula turu nonton TV. Lah anakmu piye? Anakku sakniki wis mati Kiai, wis gak ana sing macakno Quran. Oh, lah putumu ora jegos maca Quran wong gim-giman tok. Waduh ya repot. TikTokan tok gitu ya. Ya jadi kalau anak kita pandai Quran ya anak cucu cicit semua harus pandai baca Quran agar nanti Qurannya mengalir. Lah kok ada yang kroyoan donga itu ya orang yang tidak ada yang mendoakan tapi kebaikan muslim selalu mendoakan Allah maghfir lil mukminin wal mukminat muslimin wal itu kanggo kroyoan donga wong sing gak duwe. Kisah ini ditulis oleh Abdullah Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin dalam juz 2. Sarahnya Fathul Mu'in. Karena Abdullah Syato ini muridnya Syekh Zaini Dahlan ya. Abu Bakar Abdullah Syato itu muridnya itu mengkisahkan itu keramatnya gurunya yang luar biasa itu Quran begitu bermanfaat bisa menolong ya. Maka bagus apa yang dibiasakan anak-anak, maka berbahagialah dan banggalah punya anak yang bisa dan kober. Nah iso maca Quran banyak, yang kober istiqomah itu yang sulit. Nah, yang bermanfaat itu yang kober itu yang istiqomah itu. Iya, untuk juga yang sudah menunggu jawaban ini ya, ada dari Ibu Amin di Winong Kidul. Terima kasih Ibu Amin. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Perempuan kalau mau sholat apa harus ganti baju? Mohon pencerahannya Abah matur suwun. Ya, syaratnya sholat itu kan harus suci kan, suci pakaian, badan, tempat dari najis. Ya, najis dan hadas. Itu syarat, berarti orang sholat itu badannya, pakaiannya, tempatnya wajib suci dari najis, badannya wajib suci dari hadas kecil dan besar. Berarti kalau hadas besar ya mandi wajib, kalau hadas kecil ya wudhu. Kalau bajunya kena najis ya diganti, kalau badannya kena najis ya dimandiin. Nah, yang menjadi fokus sebetulnya wanita dewasa kalau mau sholat itu wajib nun sewu ke kamar mandi dulu untuk membersihkan bagian-bagian terdalam itu. Karena menurut ahli kesehatan, ahli kedokteran, wanita dewasa itu dalam rentang waktu 3-4 jam sudah mengeluarkan cairan. Yang cairan itu adalah sejenis seni yang baunya pesing dan itu najis gitu loh. Nah, berarti wanita dewasa itu harusnya kalau mau sholat ke kamar mandi untuk nun sewu, untuk membersihkan bagian dalam, dikopiok, diresiki. Ojo langsung wudhu terus sholat, dipastikan pasti tidak sah. Pasti apa? Ada cairan yang wis mengalir, yang sudah mengalir dari alat reproduksinya, yang notabene itu sekelas dengan seni yang najis. Nah, berarti itu yang harus dikoreksi. Kalau pakaian nanti ya bisa kena mutan najis. Kalau pakaiannya tidak yakin kena najis ya sih dipakai, bahkan tidak harus pakai mukena. Kalau pakaiannya memang sudah panjang dan yakin tidak kena najis ya kira-kira pokok auratnya tidak terbuka ya langsung boleh sholat lah dengan pakaian keseharian itu. Nah, maka orang Indonesia itu tidak seperti negara lain yang punya alat sholat bagi perempuan itu hanya orang Indonesia. Hanya orang Indonesia itu dulu pakaiannya ya biasa, kemudian entah siapa itu yang menciptakan dulu bikin rukoh mukena itu hebat itu. Alat sholat bagi wanita yang didesain untuk menutup seluruh auratnya itu. Jadi yang menjadi fokusnya harusnya selain memang pakaian itu wajib, pakaian badan tempat wajib suci, maka bagi wanita khususnya itu kalau mau wudhu
ke kamar mandi dulu untuk bebersih bagian dalam-dalamnya. Karena 3-4 jam wanita mengeluarkan cairan dengan tidak disengaja sebagai proses alamiah wanita dewasa. Dan itu najis. Wah, sudah pakai ventilator. Ya pakai ventilator untuk sholat ya mata tambah najisnya. Ya dilepas, tetap harus karena najis itu kan ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah ada wujudnya yang hukmiyah, secara hukum najis karena kering, walaupun tidak nyata tapi kan najis. Nah sucinya ya harus dibersihkan dengan air mengalir, dikopiok, digebyuri gitu loh. Jadi ringkesing mudahnya wong wedok ki nek arep wundu ning kamar mandi wawi sik lah gampangnya ngoten lho ya. Walaupun nggak pipis gitu. Tak cethake Mas lho. Terkadang ibu-ibu kuwi ra patek cethak. Nun sewu Bu ya, ben jelas ngoten lho. Wong ngaji fikih iku aja kan wah purno nyebute bahasa itu memperjelas ben jelas ben cewethon. Saat kadang memilih diksi yang lugas itu ya ben nggak bingung jare. Wes intine wong wedok kuwi ya nek arep salat yo cewek sik lah bang. Cara gampangnya seperti itu ya. Itu diksi yang saya pilih begitu ya, enggak apa-apa lah. Ben jelas gitu daripada muter-muter bingung ini. Dan ini bukan karena ngangel-ngangel atau seperti apa, tapi justru ini satu memudahkan dan juga orang awam untuk memahami. Terkadang saya mengamati itu ibu-ibu yang ikut ziarah atau pergi, loh itu anggar sholat mudun bis kok langsung wudhu sholat tanpa ke kamar mandi. Itu gimana wong? Dari pagi sampai zuhur kok. Pasti pesing sudah itu. Pesing bahasa Inggrisnya apa toh Mas? Itu sudah seperti bahasa Inggris ya. Iya, pesing. Iya. Terima kasih juga untuk Pak Purwadi di Alasdowo. Ini nampaknya menjadi pertanyaan terakhir kita di pagi ini karena waktu yang juga terbatas. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Jumatan memakai kaos bertulisan sah mboten dari Pak Purwadi. Terima kasih. Mau pakai kaos tulisan, mau bergambar, itu tidak mempengaruhi sah dan tidaknya sholat. Sholat itu sah kalau netepi syarat rukunnya sholat. Nah, syaratnya ya nutup aurat. Kalau pakaiannya nutup aurat, ya sah gitu loh. Sudah masuk waktu, ya sah. Tahu rukun fardu dan sunahnya sholat, ya sah. Adapun pakai kaos, aksesor yang dipakai selain bagian menutup aurat itu kan bagian kesunahan, kemuliaan. Maksudnya ke adab atau etika. Kalau mau menghadap RT saja harus pakai baju panjang, kemudian pakai celana sing blingis, ya setrikanane yang melesetno becak lah. Sepatunan kelemis ya, kayak sekelemis batuknya gitu. Masa mau menghadap Allah cukup kaosan cap partai gitu kan ya. Ya coba diangen-angen ratoto. Ayo mbok toto-toto madhep Allah Subhanahu. Mau menghadap Pak RT aja ya toto-toto gitu loh. Pokoknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wong mati saja juga ndak boleh kausan toh. Orang mati kan menghadap Allah, ya salat pun menghadap Allah. Apa ana wong mati kausan tok ya reneng ya kudu di toto kok dijine pocong kuwi jingane kafan itu kan. Nah, itu begitu. Maka menghadap Allah itu harus adab. Mau menghadap Allah harus dimandikan kan, harus bersih, harus harum kan. Begitu juga salat kan menghadap Allah karena orang itu kan punya kesempatan menghadap Allah itu satu maka azan itu panggilan menghadap Allah, bukan hanya panggilan untuk sholat. Maka disunahkan orang yang lahir diadzani supaya hidupnya menghadap Allah. Orang mau sholat mau menghadap Allah diadzani. Orang mau haji umrah mau menghadap Allah diadzani. Kalau mati mau menghadap Allah diadzani. Bahkan mau pergi kerja merantau sunah diadzani. Orang yang mau pergi diadzani. Selain sebagai doa ruqyah, adzan sebagai doa agar dia nanti dalam perantau perjalanan dia tetap mengingat Allah. Ada musibah, bencana alam, gempa, angin lesus, ya diadzani agar semua menghadap Allah. Ada tanah yang wingit, jalmo moro, jalmo mati, jalmo
urip ya toh, diadzani agar jin setan priprayangan menghadap Allah. Jadi adzan itu panggilan untuk menghadap gitu. Sehingga kalau mau menghadap Allah ya harus sopan. Allah sing perintah begitu. Kon mengambil khudz zinatakum, ambil hiasanmu inda kulli masjid, setiap kamu masuk ke masjid. Artinya mau sujud, mau menghadap Allah. Ojo cukup kaosan. Kaosan sih kaos partai, cobloslah saya. Diwaca mburi lho sengak kurang ajar. Ora cocok karo partene pisan gondok. Dadi salat bikin gondok. Lah Rasulullah pernah salat di rumah Aisyah, punya tirai ya, itu ada gambarnya burung. Itu Nabi suruh lepas nduk tiremu kuwi, kok ganggu konsentrasiku. Itu artinya pakaian-pakaian yang bergambar, yang bermotif, yang untuk sholat itu sangat mengganggu orang yang di belakangnya. Maka secara fikih hanya hukum makruh saja, tidak baik itu. Jangan buat sholat. Ya. Sholat itu kamu menghadap yang putih, yang polos begitu. Yang putih ya afdhalus thiyab bayadun. Pakaian yang paling bagus ya yang putih lah gitu. Nabi punya pakaian warna 3, hijau untuk takniyah, hitam untuk perang bepergian, putih untuk ritual ibadah. Kalau Indonesia ya hitam, putih, batik gitu. Batik untuk takniyah, untuk pesta, kondangan, putih untuk ibadah, hitam untuk bepergian atau untuk perang atau untuk kerja. Ya, kira-kira begitu. Iya, karena waktu kita terbatas di pagi ini, Mitra Pas nampaknya juga harus segera berakhir. Monggo silahkan ya untuk memberikan kesimpulan di perjumpaan kita pagi ini. Ya, pakaian itu budaya, suatu hal yang mubah. Tapi bentuk atau tujuan daripada pakaian itu syariat. Ya, maghoyah daripada berpakaian adalah menutup aurat. Maka ada gaya yang ditentukan sebagai rambu-rambu dasar, yaitu yang bisa menutup aurat, yang tidak untuk sombong-sombongan. Nah, kalau memakai baju bukan hanya isbal saja ya yang diharamkan, tapi model apa saja tapi sudah mengandung unsur sombong, maka itulah yang dilarang, yang dibenci Allah dalam berpakaian. Karena tujuan pakaian adalah untuk menutup aurat, menghijabi badan, bukan untuk gaya-gayanan dan sombong-sombongan. Jadi kesombongan, isbal dalam arti bentuknya adalah nglembreh, sesungguhnya adalah khulayak, itu menjadi goyahnya. Berarti berpakaian bukan hanya bukan masalah nglembreh, tapi niatan untuk sombong-sombongan itulah yang menjadikan haram atau menghasilkan hukum berdosa itu. Ya, terima kasih Yai atas penjelasan dan pencerahan di pagi ini. Jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mitra Pas, demikian tadi akhir dari perjumpaan kita dalam kajian Tarhib wa Tarhib dengan tema pembahasan Kitabul Libas wa Zinah. Jumpa lagi di Ahad depan dengan jam yang sama di frekuensi kesayangan kita 101 FM Radio Paspati. Saya Ovi pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti kajian Kitab Tarhib wa Tarhib, rangkaian hadis-hadis yang tercantum dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidz Zakiuddin Abdul Adim Al-Owi Al-Mundiri. Acara ini bisa Anda ikuti setiap hari Ahad dari jam 5 pagi. Dan ikutilah Mujahadah Dzikrul Ghafilin Waratibul Hadat dan kajian kitab Tajul Arus karya Syekh Tajuddin Athaillah As-Sakandari setiap Sabtu malam Ahad setelah Isya. Kajian kitab Tanwirul Qulub setiap hari Selasa malam Rabu jam 9 malam, dan wirid manakib Fadlullah dan kitab Nasoihul Ibad setiap Kamis malam Jumat jam 9 malam. Anda juga bisa mengikuti pengajian Rabu pagi Duha Mubarak untuk muslimin dan muslimat beserta kajian kitab Kasyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani jam 10 pagi. Ajak ikhwan Anda untuk hadir bersama di Pondok Pesantren dan Majlis Dzikir Raudhatus Salam Tambaharjo Runting Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.